Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Restanto dari kelas Informatika 4B Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Yayan Cahyan Eskom Mkom. Proyek ini merupakan simulasi dan perancangan jaringan komputer yang terdiri dari 4 gedung dan total lebih dari 100 perangkat atau PC, serta melibatkan konfigurasi web server dan proxy server. Baik, di sini saya akan membacakan kembali soal ujian akhir semester jaringan komputer. Buat studi kasus jaringan komputer dengan objek atau tema bebas. Bangun jaringan komputer objek tersebut. Simulasi jaringan komputer tersebut harus dengan ketentuan. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama, minimal 4 gedung dengan masing-masing kelas yang berbeda. Minimal 100 perangkat komputer, minimal 4 router, minimal 1 server, dan yang terakhir, mengandung unsur konfigurasi web server dan proxy server. Baik, langsung aja kita mempraktikkan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung aja kita buka. Nah, di sini saya sudah membuat 100 perangkat atau PC di setiap gedung. Saya mempunyai 4 gedung. Ini gedung pertama, ini gedung kedua, ini gedung ketiga, dan ini gedung keempat. Yang jumlahnya per gedungnya tuh ada 25 PC, tetapi saya di dalam satu gedung dijadikan 2 lantai. Lantai pertama terdiri dari 12 perangkat atau PC, di lantai keduanya terdapat 13 PC atau perangkatnya. Nah, di sini saya menggunakan switch 295024. Di setiap lantai saya menggunakan satu switch yang yaitu switchnya 295024. Nah, routernya saya menggunakan router PT. Di setiap gedung saya diberikan satu router dan semuanya sama seperti di gedung yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan server PT dan ada tambahan yaitu CLUD PT dan DSL modem PT. Nah, kenapa saya menggunakan CLUD PT? Karena menambahkan CLUD di mana untuk penyimpanan atau tempat. Karena pengaruhnya sangat besar untuk perusahaan-perusahaan mempermudah dalam berinteraksi dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya tanpa memakan biaya banyak. Dan menggunakan tambahan DSL modem PT untuk apa gitu? Tambahannya sebagai penghubung. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita langsung aja praktekkan ya biar tidak memakan waktunya lebih banyak. Dari sini kita dari server dulu kita sambungkan menggunakan kabel strike. Menggunakan fast ether 0 ke CLUD PT dengan menyambungkan Ethernet 6. Dari CLUD PT ke DSL modem kita menggunakan kabel PON. Menggunakan modem 4 dan di sininya menggunakan port 0. Nah, baik, langsung aja kita ke PC. Kita menggunakan kabel strike dari PC 0 ke switch menggunakan fast ether 0/1. Begitupun selanjutnya ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman di sini sudah menyambungkan dari PC atau perangkat ke si switch-nya per lantainya masing-masing. Nah, di sini juga teman-teman langsung aja ke sambungkan dari switch ke router. Tetapi kita atur dulu di routernya karena di routernya pasti membutuhkan Ethernet untuk menyambungkan ke Ethernet lainnya. Jadi di sini klik aja langsung. Nah, di sini teman-teman langsung aja tambahkan yang PT router NM1CE. Kita matikan dulu. Jangan lupa matikan dulu ya teman-teman. Langsung kita tambahkan 3 buah. Jangan lupa yang PT router NM1CE. 3 buah ya teman-teman. Kalau udah kita nyalakan kembali. Semua router sama ya teman-teman. Jangan lupa dimatikan, dimasukkan 3 buah. 2, 3. Nyalakan kembali. Lanjut ke router yang 3. Jangan lupa dimatikan terlebih dahulu. Ditambahkan 1, 2, 3. Nyalakan kembali. Dan yang terakhir routernya kita matikan terlebih dahulu. Tambahkan yang PT router NM1. 1, 2, 3. Nyalakan kembali. Oke. Kalau misalkan teman-teman udah nih. Kita langsung aja sambungkan masih menggunakan kabel strike. Di sini dari switch dari fast Ethernet 0/13 ke fast Ethernet 0/0. Dan yang bawahnya, yang lantai 2-nya kita menggunakan fast Ethernet 0/14 dan menggunakan Ethernet 6/0
Kenapa tidak menggunakan pas Ethernet 1/0? Karena untuk space nanti ke DSL modem. Jadi kita menggunakan Ethernet 6/0. Seperti itu ya teman-teman. Jadi disamakan sama switch ke router, switch sama terhadap gedung yang lainnya juga. Nah, kalau teman-teman udah menyambungkan dari setiap switch ke router dari lantai 1 ke lantai 2-nya, kita langsung aja dari router ke routernya, agar nanti pas konfigurasinya bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi kita di sini menggunakan kabel crossover. Nah, dari router 1 ke router 2, dari Ethernet 7/0, dari router 1 ke router 2, sama ya teman-teman. Jadi samain aja seperti yang di atas. Nah, sedangkan dari router 1 ke router 3, sama menggunakan crossover, menggunakan Ethernet 8/0. Sama seperti dari router 2 ke router 4 atau dari router 4 ke router 2. Nah, yang terakhir di sini kita menggunakan kabel strike dari DSL modem PT dari port 1 ke router 1 dengan menyambungkan pas Ethernet 1/0. Oke, nah teman-teman, apabila teman-teman sudah menyambungkan dari switch ke router, dari antar router ke antar routernya lagi, ataupun yang lainnya, perangkat yang lainnya, nah di sini teman-teman tinggal konfigurasi IP terhadap PC-nya. Tapi sebelum itu aku akan menjabarkannya dulu. Kenapa seperti ini? Karena saya sudah merapikannya terlebih dahulu. Jadi di sini di ruang 1 FTI Unsap menggunakan IP kelas A dengan segment mask 255.0.0.0. Nah, di sini di gedung pertama di lantai 1 dengan IP address 100.1.1.1 sampai dengan IP address 100.1.1.12. Nah, dikarenakan di gedung pertama di lantai 1 terdiri dari 12 PC. Nah, selanjutnya di lantai kedua, tapi masih di gedung pertama, terdapat IP address 110.1.1.13 sampai dengan 110.1.1.25. Nah, di gedung yang kedua dengan Lab 1 FTI Unsap menggunakan IP kelas B dengan segment mask 255.255.0.0 dengan di lantai 1 dengan IP address 135.128.1.1 sampai dengan 135.128.1.12 dan di lantai 2-nya menggunakan IP 172.128.1.13 sampai dengan 172.128.1.25. Oke, kita ke gedung yang ketiga. Di sini gedung ketiga merupakan perpustakaan FTI Unsap menggunakan IP kelas A dengan segment mask 255.0.0.0 di lantai pertama atau di lantai 1 menggunakan IP address 120.1.1.10 sampai dengan 120.1.1.120. Sedangkan di lantai 2-nya menggunakan IP address 125.1.2.130 sampai dengan 125.1.2.250. Dan yang di gedung terakhir, gedung keempat dengan keterangan ruang 10 FTI Unsap menggunakan IP kelas C dengan segment mask 255.255.255.0. Nah, di lantai pertama atau di lantai 1 menggunakan IP address 192.168.2.10 sampai dengan 192.168.2.120. Sedangkan di lantai 2 dengan IP address 192.168.3.130 sampai dengan 192.168.3.250. Nah, saya juga telah menuliskan di setiap routernya pas Ether 7/0-nya terhadap Ether 8/0-nya. Dan di sini juga ada FA1/0. Ini adalah FA ke server ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung aja masukkan IP PC di setiap gedung pertama, gedung kedua, gedung ketiga, dan gedung terakhir, dan di setiap lantainya juga. Kita langsung aja memasukkan IP 1 di gedung pertama. Kita masukkan 100.1.1.1 dengan gateway-nya tadi 100.2.2.1. Seperti itu ya teman-teman. Itu diulang sama sampai PC yang ke-12, tetapi di akhirannya diganti dengan 23 sampai ke 12. Dan kita lanjut ke IP address untuk lantai 2-nya dan dilanjut ke gedung kedua IP-nya dengan IP address 135.128.1.1 dengan default gateway-nya 135.128.1.0. Oke, kita langsung di X aja teman. Lanjut. Di sini 135.128.1.2. Jadi setiap teman-teman mengisi IP address, setiap belakangnya yang ininya ganti setiap angka yang tadi kan di 1 dan 2 dan seterusnya teman-teman. Dan default gateway-nya samakan dengan yang sudah saya tulis di lantai 1 dengan titik 0. Jadi 135.128.1.0. Ini saja. Oke, tanpa berlama-lama, masukkan IP address-nya 120.1.1.10 dengan default gateway-nya sudah saya tuliskan 120.1.1.1. Langsung aja
Jadi teman-teman mengisi seterusnya, dan di angka terakhirnya teman-teman harus wajib diisi. Kalau misalkan teman-teman tidak menggantinya, nanti pasti ada keterangan seperti ini. Dicontohkan dengan saya 120.1.1.10 ya, kayak yang awal tadi PC1. Tuh, tidak bisa. The is address is rel the user is network. Jadi teman-teman harus diganti ya belakangnya. Jadi 120.1.1.20. Tuh, kan bisa. Jadi langsung aja ganti default gateway-nya 120.1.1.1. Oke. Oke, kita lama-lama lanjut ke gedung keempat atau gedung yang terakhir. Kita menggunakan IP address 192.168.2.10. Oke, biar tidak lama-lama kita lanjut ke gedung yang keempat atau gedung yang terakhir, kita masukkan IP address 192.168.2.10. Kita masukkan IP 192.168.2.10 dan gunakan default gateway-nya yang sudah saya tuliskan 192.168.2.1. Lanjut 192.168.2.20 dengan gateway 192.168.2.1. Nah, apabila teman-teman sudah mengisi IP address di setiap perangkat atau PC-nya, langsung aja kita ke konfigurasi interface di setiap routernya. Kita ke router PT router 1 dulu. Nah, di sini ada fast ethernet 0/0. Nah, di sini kita masukkan yang FA 0/0. Kita ketikkan 100.2.2.1. Nah, langsung aja di sini kita on-kan faster ethernet 1/0. Nah, ini merupakan yang mau ke server ya teman-teman. Jadi masukkan yang di FA 1/0 yang 192.168.5.5. Oke, langsung di on kan. Kita lanjut. Tadi kan kita menambahkan 3 port untuk di setiap router dengan Ether 6, Ether 7 dan Ether 8. Nah, kita ke Ether 6 dulu. Di sini kita memasukkan di lantai 2. Nah, yang Ether 6 garis miring atau /0. Langsung aja masukkan 110.2.3.1. Langsung on kan. Nah, Ether 7/0. Ether 7. Nah, yang Ether 7 itu yang 10.10.1.1. Kita masukkan 10.1.10.1.1. Enter. Nah, yang segmen masnya kita ganti jadi 255.255.255.252. Lalu on kan. Begitupun dengan Ethernet 8/0. Nah, 8/0 itu yang 10.10.2.1. Kita masukkan yang 10.10.2.1. Nah, ini udah otomatis ya, tinggal di on kan. Kita lanjut ke CLI-nya. Di sini kita harus menuliskan execute query. Oke, berarti tandanya itu udah disimpan ya teman-teman. Langsung X aja. Langsung kita pindah ke router kedua. Oke teman-teman, kalau misalkan kita sudah setting router dengan konfigurasi, langsung aja kita memasukkan IP server. Langsung aja masukkan dengan yang sudah saya tuliskan di sini. Ini dengan IP-nya dan ini dengan gateway-nya. Kita masukkan 192.168.5.1. Langsung aja gateway-nya 192.168.5.5. Oke. Oke, teman-teman, di sini sudah. Oke, kita langsung aja lanjut ke router pertama kita masukkan RIP. Di sini kita masukkan yang gedung pertama dulu, yang kita masukkan di sini. Kita klik 100.2.2.1 ADD, langsung aja 110.2.3.1, dan jangan lupa ke servernya juga 192.168.5.5 dan saling penghubung ke router lain
10.10.1.1, yang ke Ether 8/0-nya juga jangan lupa 10.10.2.1. Lanjut ke gedung kedua dengan IP 135.128.0.172.1.1.1. Jangan sampai ada yang terlewat ya teman-teman. Kita langsung ke gedung ketiga. Ke gedung ketiganya kita masukkan 120.1.1.1, 125.1.2.1, dan yang gedung terakhir 192.168.2.1, dan yang terakhir di lantai 2-nya 192.168.3.1. Oke, kalau misalkan udah, kita Oke teman-teman, kalau misalkan router VT-nya sudah di RIP, kita langsung aja coba dikasih pesan atau dikasih dari server ke PC, dari PC ke setiap PC per gedung ataupun setiap gedungnya. Coba dulu kita dari gedung pertama ke lantai 2 gedung pertama. Apakah hasilnya? Oke, masih violet. Kita coba sekali lagi dan hasilnya oke, successful ya teman-teman. Kita langsung aja dari gedung 2 ke gedung ke-4 successful, dari gedung ketiga ke gedung kedua successful juga ya teman-teman. Nah, kita coba dari server ke PC di lantai 1 gedung pertama successful, dari PC di lantai 1 di gedung kedua ke server successful. Oke, berarti sudah aman ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman sudah berhasil ngeping dari PC ke PC, dari lantai 1 ke lantai 2, ataupun dari gedung ke gedung, atau dari server ke PC, ataupun sebaliknya dari PC ke server, sekarang kita lanjut aja untuk membuat web browser atau web server. Langsung kita klik aja server. Nah, di sini ada service, langsung kita ketik HTTP. Di sini ada 5. Secara otomatis sudah dari sananya, langsung aja kita ketik yang index.html. Nah, di sini ada tulisan edit, kita klik aja edit. Nah, ini adalah dari otomatisnya dari sananya. Di sini ada warna blue dengan tulisan Cisco Packet Tracer. Coba kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman, dengan mengklik salah satu PC dari setiap gedung. Contohnya di desktop dengan klik web browser. Lalu kita masukkan IP server 192.168.5.1. Langsung klik go. Nah, ini adalah Cisco Packet Tracer. Tadi kan sudah ada di server dengan warna blue katanya. Nah, kita akan menggantinya dengan yang sudah saya punya. Langsung aja di sini kita ganti yang punya kita. Ini hapus aja. Kita ganti save. Oke, kalau misalkan udah di save, kita dicoba di PC gedung kedua, klik web browser, kita masukkan IP 192.168.5.1. Nah, ini adalah tampilan web browser atau web server. UAS jaringan komputer Cisco Packet Tracer dengan nama Ristanto 23066012189, kelas Informatika 4B, jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 11 April, mata kuliah jaringan komputer dengan deskripsi singkat proyek. Oke, teman-teman. Mungkin sekian pemaparan proyek mata kuliah jaringan komputer Cisco Packet Tracer. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan.
Sekian dari saya, Ristanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.